Eksistensi seseorang tidak diukur atau tidak ditentukan oleh jabatannya. Nah, dengan kanal YouTube ini, saya bisa at any time menyampaikan ide, gagasan, pemikiran, tanpa harus ada restriksi, distribusi, atau juga durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, suasana Lebaran, sekali lagi walaupun video ini diambil menjelang buka pada hari terakhir, tapi banyak refleksi yang ingin saya sampaikan kepada Sobat RH sekalian. Nah, refleksi ini, tepatnya informasi ini mengenai kanal YouTube. Jadi Sobat RH sudah tahu semua, hari ini kanal YouTube saya atau Refli Harun sudah 129.000 subscribersnya. Wah, tepuk tangan banyak sekali tentunya untuk kanal yang edukatif dan kritis. Saya katakan tidak mudah membangun kanal edukatif dan kritis, bisa mengumpulkan subscriber 129.000 dalam jangka waktu 2 bulan saja. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan kanal-kanal YouTube para pesohor ya, artis-artis, penyanyi yang bergerak di dunia hiburan atau entertainment. Tapi paling tidak, sebagai sebuah media, saya merasa sangat bersyukur. Kenapa sangat bersyukur? Dari awal, ketika saya membangun kanal YouTube ini, memang saya maksudkan untuk media alternatif bagi saya. Jadi, bukan karena saya sakit hati Sobat RH sekalian diberhentikan sebagai komisaris utama BUMN lalu saya kemudian membangun kanal YouTube. Tidak begitu. Saya membangun kanal YouTube ini pertama kali upload tayang itu tanggal 22 Maret 2020 dan saya baru diberhentikan tanggal 20 April sebulan setelah itu. Mungkin saja gara-gara kanal YouTube ini mengakselerasi itu. Tapi sekali lagi bukan itu. Saya sangat berbahagia dengan posisi apapun. Baik ada jabatan, tidak ada jabatan, kita harus syukuri. Yang paling penting adalah eksistensi seseorang tidak diukur atau tidak ditentukan oleh jabatannya. Nah, dengan kanal YouTube ini, paling tidak saya bisa at any time menyampaikan ide, gagasan, pemikiran, tanpa harus ada restriksi, distribusi, atau juga durasi. Seperti yang sudah saya sampaikan pada program sebelumnya, yaitu untuk YouTuber senior yang pemula, saya membangun kanal YouTube ini memang sebagai media aktualisasi. Kenapa begitu? Saya termasuk orang yang kerap diundang di media-media, terutama media televisi. Tapi kan kita tahu, tidak setiap isu kita bisa diundang. Karena media televisi tentu memiliki pertimbangannya sendiri. Pertimbangan soal jangan narasumbernya itu saja, pertimbangan tidak cocok dengan pemikiran narasumbernya, atau memang narasumbernya di-ban. Ada satu media, satu televisi yang 2 tahun lebih tidak pernah mengundang saya lagi. Saya menganggap ya mungkin media tersebut marah atau membanning saya. Tapi kan saya bukan pejabat publik, sehingga saya tidak bisa menuntut hak jawab. Jadi bagi saya ya terserah mereka. Karena mereka punya kewenangan sepenuhnya untuk mengundang dan tidak menghadirkan narasumber. Karena itu dengan media alternatif YouTube ini, saya bisa menyampaikan ide gagasan setiap saat kepada khalayak sekalian. Nah, bertambahnya subscriber ini akan membuat konten-konten ini lebih terdistribusi secara luas dan akan banyak diketahui orang. Inilah cara saya untuk ikut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga. Banyak tuduhan, banyak kritikan balik kepada saya misalnya. Banyak juga kutukan, ya kan? Banyak juga bulian. Tetapi insya Allah
Saya pastikan untuk tetap berjalan di jalan yang lurus. Tetap memberikan perspektif kritis kepada pemerintah, bukan dalam rangka membenci, tapi dalam rangka menjalankan tugas profetik sebagai orang yang sudah diberikan kesempatan bersekolah, menuntut ilmu hukum tata negara, sehingga sekarang saatnya juga untuk memberikan kontribusi dengan caranya sendiri-sendiri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kanal YouTube ini menjadi media antara saya, Refli Harun, dengan masyarakat. Mudah-mudahan Sobat RH sekalian berkenan dengan konten-konten YouTube yang ada ini untuk media pembelajaran, tapi juga media untuk kita tetap berpikir kritis. Saya memberikan satu poin misalnya, kenapa saya selalu mengkritik istana atau Jokowi, Presiden Jokowi. Sederhana saja Sobat RH sekalian, berkali-kali saya sampaikan, karena kita menganut sistem pemerintahan presidensil atau presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial atau presidensil, presiden adalah orang nomor satu, primus inter pares. Dia memiliki segala kekuasaan, kekuasaan eksekutif, bahkan dia memiliki kekuasaan legislatif juga. Separuh dari kekuasaan persetujuan undang-undang itu ada di tangan presiden. Misalnya, ada orang yang mengkritik saya, kenapa yang dikritik hanya presiden saja, tidak partai-partai politik atau DPR ketika mengesahkan undang-undang pertambangan? Saya katakan iya, harusnya saya juga mengkritik DPR dan partai-partai politik. Tetapi kalau presiden yang satu orang atau primus inter pares itu menyatakan tidak kepada rancangan undang-undang Minerba, maka rancangan undang-undang itu tidak bisa menjadi undang-undang. Demikian juga misalnya rancangan undang-undang tentang pelemahan KPK yang dianggap orang melemahkan KPK. Kalau presiden yang memegang 50% kekuasaan legislatif mengatakan tidak, maka RUU tersebut tidak bisa menjadi undang-undang. Karena itu jauh lebih efektif kekuasaan presiden itu ketimbang kekuasaan majemuk partai politik dan DPR. Itulah sebabnya sesungguhnya by constitutional design, kewenangan Presiden Republik Indonesia jauh lebih powerful dari Presiden Amerika Serikat misalnya. Nah, amanah ini, amanah rakyat Indonesia untuk menjadi primus inter pares, untuk menjadi orang nomor satu di Republik ini harus betul-betul dijaga. Presiden Jokowi harus diingatkan kalau ada kebijakan-kebijakan yang dianggap keliru. Tentu benar dan salah relatif, tapi paling tidak menurut disiplin ilmu pengetahuan yang kita punyai, yang saya punyai, kita mengatakan bahwa itu tidak benar, sehingga kita sampaikan. Mudah-mudahan negara kita ini tetap menjadi negara yang demokratis, sehingga perbedaan pendapat, saling kritik itu hanyalah vitamin dalam berdemokrasi. Dan tidak sebaliknya, pemerintah mengerahkan kekuatan lain misalnya untuk menghantam mereka yang menyampaikan kritik. Walaupun kritik itu disampaikan secara konstitusional, secara legal, dan tetap dengan kesantunan. Dengan melalui kanal YouTube ini misalnya. Saya paham bahwa tidak semua orang sepakat dengan kita, tidak semua orang setuju. Baik itu tidak setuju karena prinsip, maupun tidak setuju karena terlalu membela pemerintah misalnya. Tidak apa-apa. Jadi saya pun harus bersedia dikritik balik. Yang paling penting adalah ruang demokrasi kita harus tetap besar dan lebar. Tidak boleh ada restriksi terhadap media-media, termasuk media alternatif seperti YouTube ini. Apalagi sampai melakukan kriminalisasi kalau orang tersebut tidak melakukan tindakan kriminal apapun. Karena di dalam diskursus berdemokrasi, bisa saja seorang yang menyampaikan kritik itu keliru dari sisi fakta dan data. Kalau memang dianggap demikian, tinggal diklarifikasi. Tinggal disampaikan informasi yang dianggap benar. Sehingga arus informasi menjadi berimbang. Dan jangan lupa, ini adalah channel seorang warga negara yang tidak memiliki kekuatan finansial apapun. Tentu berbeda dengan pemerintah atau penguasa atau negara yang bisa membeli channel apapun. Yang bisa hadir di channel apapun, yang hadir di media apapun. Jadi mereka-mereka yang berada di lingkar kekuasaan atau lingkar istana, jangan khawatir. Tujuan saya pribadi ya adalah menjaga iklim demokratisasi di Republik ini.
Kalau kemudian iklim demokratisasi ini terjaga, insya Allah negara kita akan jauh lebih cerdas dan pemimpin-pemimpinnya jauh lebih bertanggung jawab karena akan memimpin dengan cara yang clean, yaitu clean government, dan good, yaitu good governance. Tapi kalau iklim demokratisasinya buruk dan penunggang-penunggang gelapnya banyak di seputar istana atau kekuasaan, tunggulah, negara ini akan hancur. Akan hancur dimakan oleh mereka yang menunggangi kekuasaan demi mengeruk keuntungan pribadi. Dan ketika negara ini kolaps, mereka bisa lari atau kabur dengan capital flight-nya. Sekaranglah saatnya untuk membuktikan kecintaan terhadap republik ini. Mudah-mudahan para penunggang gelap di seputar istana segera sadar dan betul-betul bekerja untuk republik ini. Dan kita yang di luar pemerintahan tetap menyampaikan kritik secara konstruktif untuk kebaikan bangsa ini. Mudah-mudahan bisa dicerna dan berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih, merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan memanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau bernamai lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sidang kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cinta. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu, seketika kau pula bermanja menyikat rambutnya.
cinta